Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya semua hari ini? Insya Allah sehat, Mem. Insya Allah sehat ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk terus melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga tentang persamaan trigonometri di KD 31. Nah, khusus hari ini kita akan masuk ke persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Jadi yang ketiga di sini adalah persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, kita udah adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Oke. Jadi yang perlu diingat dari sini adalah 3 rumus persamaan trigonometri yang sebelumnya, yaitu yang pertama persamaan jika dia ada sin X sama dengan sin A, maka kita bisa mengubahnya mencari nilai X dengan X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat atau X sama dengan 180 kurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, yang kedua itu rumus apa? Rumus cos dan tangen. Untuk cos itu cos X sama dengan cos alfa, maka nilai X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat atau X sama dengan min alfa tambah K kali 360 derajat. Dan untuk tangen, X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Jadi 3 kata kunci, 3 persamaan inilah untuk menyelesaikan persamaan kuadratnya. Jadi ada juga yang perlu diingat rumus-rumus trigonometri yang berkaitan ketika kamu ketemu sama persamaan trigonometri bentuk kuadrat, yaitu ketika ketemu ini yang paling penting, identitas trigonometri. Harus ingat nih ya, sin X kuadrat tambah cos X kuadrat sama dengan 1, tangen kuadrat X ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. Ini identitas yang sudah dipelajari di kelas 1. Kotangen kuadrat X tambah 1 sama dengan kosekan kuadrat X. Dan juga perbandingan trigonometri. Jadi nanti kita mengubah bentuk kuadrat ke dalam rumus-rumus trigonometri seperti ini. Baik, persamaan trigonometri kuadrat itu apa? Sama. Dulu di SMP kamu sudah belajar persamaan kuadrat, ya kan? Nah, persamaan kuadrat itu kan kalau dia untuk persamaan kuadrat bentuk umumnya, persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, gitu ya. Ini sama dengan 0. Di sini dengan A-nya tidak sama dengan 0. Oke, kalau A-nya sama dengan 0 nih jadi persamaan linear. Nah, fungsi ini juga berlaku untuk fungsi trigonometri. F kuadrat X tambah B Fx tambah C sama dengan 0. Di sini Fx-nya itu adalah dalam bentuk fungsi trigonometri. Jadi berkaitan dengan 3 persamaan kata kunci yang di atas tadi. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya, jadi menyelesaikannya sama dengan menyelesaikan persamaan kuadrat. Pertama, cari dulu fungsinya harus sama. Kalau dia nanti dalam sin atau dalam cos, jangan dicampur. Kalau ketemu sin di dalam persamaan tersebut ada sin, ada cos, maka kamu rubah ke dalam salah satu bentuknya. Oke, itu ya. Kata kuncinya dia persamaan tersebut harus sama. Nah, jika berbeda, gunakan rumus-rumus identitas tadi, identitas trigonometri. Yang paling sering itu adalah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Setelah dapat, kita faktorkan. Nah, supaya mudah, biasanya kan kalau dalam sin kuadrat nanti agak susah, boleh pakai pemisalan. Oke, tapi kalau langsung juga boleh. Setelah itu baru dapat persamaan trigonometrinya, kita tentukan nilai X yang memenuhi pada persamaan trigonometri tersebut. Itu dia langkah-langkahnya untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham ya? Sudah paham. Oke, ini dia contoh kasus untuk persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Tentukan nilai kosekan X dari cos kuadrat X dikurang 2 sin kuadrat X. Oke, nah di sini kan kita belum dapat nih, persamaannya tidak bisa dirubah ke 3 kata kunci tadi, persamaan kata kunci tadi. Maka kita rubah dulu, nanti dirubah boleh ke dalam cos, boleh ke dalam sin. Oke, nah solusinya apa? Kita bisa rubah nih. Nah, di sini kamu lihat nih,
cos kuadrat X dikurang 2 sin kuadrat X sama dengan 0. Nah, ini cos kuadrat X kita rubah ke dalam 1 kurang sin kuadrat X. Itu rumus apa tadi? Rumus identitas yang berasal dari mana? Dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Maka cos kuadrat X bisa kita rubah menjadi siapa? 1 kurang sin kuadrat X. Kita paham ya sampai di sini? Ini dikurang 2 sin kuadrat X sama dengan 0. Itulah dia rumus identitasnya. Oke, nah setelah ini kita selesaikan lagi. 1 dikurang sin kuadrat X kurang 2 sin kuadrat X sama dengan 0. Ini sama-sama variabel sin kuadrat ya. Berarti 1 kurang 2 hasilnya adalah min 3 sin kuadrat X sama dengan 0. Maka dari sini kita dapat peroleh nilai sin kuadrat X sama dengan sepertiga. Oke. Nah, diminta tadi nilai kosekan ya, kita bisa ambil perbandingan nanti di situ. Nah, untuk mendapatkan sin X, ini kan dia berarti kan sin X itu kan sama-sama diakarkan ya, plus minus akar 1/3. Nah, inilah dibagi menjadi sin X sama dengan 1/3, sin X sama dengan min 1/3. Oke, sampai di sini bisa? Bisa? Nah, jadi kosekannya berapa? Nah, untuk menentukan kosekan, ingat kembali kita ke dalam perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri. Coba perhatikan, saya buat dulu. Dalam perbandingan trigonometri, kamu perlu apa? Perlu segitiga siku, ya. Nah, kita punya sudut X. Oke, saya buat ini nih sisi depan, sisi samping, sisi miring. Masih ingat ya? Nah, kalau sin itu adalah apa perbandingannya? Masih ingat? Mustafa? Miring, Mem. Iya, depan per miring. Berarti ini adalah sisi depan, ini adalah sisi miring, gitu ya. Sisi depan, sisi miring. Nah, depannya berapa tadi? 1. Depannya 1, miringnya sama dengan akar 3. Kita perlu mencari kosekan. Kosekan itu siapa? Masih ingat? Mem. Kosekan itu adalah balikan dari si sin. 1 per sin X. Gitu ya? Oke. Ya udah, tinggal dibalikan aja. Nah, berarti dia sama-sama positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Makanya dia satunya positif, dia sama-sama positif. Sin dan cos dia sama-sama positif. Oke, maka kita dapati balikan. Berarti ketika di sini sinnya, sin X-nya sama dengan 1/3, maka kita peroleh kosekan X itu sama dengan akar 3/1. Dibalik ya, ini dia. Ketika dia negatif, di negatif. Sampai di sini paham? Paham. Paham, oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri 2 cos X kuadrat 2 cos kuadrat X dikurang 5 cos X tambah 2 sama dengan 0. Nah, hati-hati kembali, yang perlu kamu ingat di sini adalah interval. Intervalnya itu berada di antara 0 sampai 2pi. Jadi interval itu menentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, nah solusinya bagaimana? Sama langkahnya seperti tadi, ini udah dalam cos kan? Ini sudah dalam cos. Jadi kalau dia sudah dalam cos tadi udah sama ya, sama-sama cos. Jadi tidak perlu ada kita rubah, tinggal mengubah bentuknya saja. Nah, ini kita faktorkan sama juga dengan 2 cos X dikurang 1 dikali cos X kurang 2 sama dengan 0. Atau kalau kamu misalnya kesulitan lihat, oh ini dalam cos-cos, kita bisa pakai misal. Kita misalkan, misal kita buat P sama dengan cos kuadrat cos X. Berarti persamaan ini menjadi 2P kuadrat dikurang 5 cos jadi 5P ya, ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kamu faktorkan sama langkahnya. Jadi faktorkan persamaan bentuk kuadratnya. Ini menjadi 2P kurang 1 dikali P dikurang 2 sama dengan 0. Berarti kan dapat di sini P-nya sama dengan setengah atau P-nya sama dengan 2. Nah, ini P-nya tadi apa? P itu adalah cos X.
cos X ya. Maka cos X sama dengan setengah, cos X sama dengan 2. Nah, 2 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena maksimum dari cos itu adalah berapa, Nak? Maksimum dari cos X. Maksimum dari cos X itu adalah 1. Jadi 2 lebih dari 1. Minimumnya masih ingat? Minimumnya berapa minimumnya? 0, Mem. Berapa? 0, Mem. 0. Hati-hati, ada minus 1. Jadi minimum, kamu ingat kembali maksimum minimum apa? Kita ingat nih, waktu kelas 1 udah belajar grafik fungsi cos kan? Ini maksimumnya, dia tidak pernah nilainya lebih dari 1, ini minimumnya, nilainya tidak pernah lebih dari min 1, tapi lebih dari 0 ada. Jadi 0 bukan minimumnya ya. Nilai maksimum minimum. Kan dia fungsi kosinus ya, ini kan Y, ini X, gitu ya. Oke, jadi ingat ya. Kenapa 2 tidak masuk? Karena maksimumnya dari cos itu adalah 1. Jadi lebih dari 1 tidak boleh ikut. Oke. Jadi kita punya persamaan yang bisa digunakan adalah cos X sama dengan setengah. Dari sini bisa ya. Cos X sama dengan setengah. Maka kita balikkan ke persamaan kuadrat. Nah, kamu bisa peroleh dengan cara persamaan trigonometri atau dia dengan cara langsung ke relasi. Karena di sini cos setengah. Masih ingat ya? Cos setengah X itu sama dengan, kalau kita buat di sini, untuk mencarinya cos setengah X itu, kalau kita pakai rumus, kan dia dibuat cos X sama dengan, cos berapa? Sama dengan, cos setengah itu senilai dengan berapa, Nak? 60 derajat, Mem. Iya, 60 derajat. Oke, 60 derajat. Maka kamu bisa buat persamaan X itu sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Gitu ya, persamaan yang kemarin. Nah, atau bisa juga X itu sama dengan minus 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita mulai ketika K-nya sama dengan 0 dulu ya. Sama dengan 0, maka kita akan peroleh ketika K-nya sama dengan 0, X-nya adalah berapa? 60 derajat. 60 derajat itu kalau dalam radian adalah pi per 3. Memenuhi karena dia berada di antara 0 sampai 2 pi. Oke, ini memenuhi ya. Ketika K-nya sama dengan 1, ini kan sudah lebih besar dari 2 pi, ya kan? 60 ditambah 360. Lebih dari 2 pi, maka ini tidak memenuhi. Stop sampai di situ. Oke, nah ini pada saat K-nya sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan berapa? 330 derajat. 300 berapa nih? 300 derajat ya. 300 derajat itu sama dengan berapa? 5 per 3 pi. Benar ya? 5 per 3 pi. Memenuhi karena dia di bawah dari 2 pi. Oke, 300 derajat ini di bawah dari 2 pi. Ketika K-nya sama dengan 1, K-nya sama, ini 300, ya. Ketika K-nya sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan berapa? $300, Mem. 300, Ya, Mem. ini ya. Ketika K-nya sama dengan, saya ganti aja. Ketika K-nya sama dengan 0, maka ini sama dengan, ini minus ya. Kok diam aja sih suaranya? Tidak respon. Oke. Ya, di sini ya kita ganti. Nah, ini sama dengan berapa? Minus 60 derajat. Tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena dia di bawah dari 0 derajat. Ketika K-nya 1, S-nya adalah, nah ini baru, 300 derajat. Maka ini senilai dengan siapa? 5 per 6 pi. Memenuhi karena di bawah 2 pi hasilnya. Oke. Paham? Maka kita bisa dapati di sini apa? Himpunan penyelesaiannya 5 per 6 pi dan 1/3 pi atau pi per 3. Sorry, ini 5 per 6, 5 per 3 ya. 5 per 3 pi. Pi per 3 kan 60 derajat ya. Dikali 5, 300 derajat. Oke, bisa sampai di sini?
Bisa. Mem, saya nggak mau pakai persamaan. Boleh. Jadi kasus yang seperti ini, saya nggak mau pakai persamaan ini. Kan kita bisa pakai relasi. Boleh. Boleh ya. Jadi untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu persamaan, kamu bisa pakai apa saja. Yang penting benar jawabannya. Oke. Nah, cara ceknya bagaimana? Kita mulai dari yang di sini. Ini kan dia cos X sama dengan cos 60 derajat. 60 derajat seperti itu ya. Berarti kan X-nya sama dengan berapa? 60 derajat. Sampai di sini bisa ya? Sampai di sini bisa. Nah, ingat kembali kita sudah belajar sudut relasi. Sudut relasi yang kemarin di awal sudah saya beritahu. Nah, di sini cos itu bernilai, ini kan sama-sama positif kan, bernilai positif di kuadran berapa? Kuadran 1 dan kuadran ke-4. Ini nilai cos yang positif. Oke, ini 60 ya, 60. Dan ingat kembali, ini kan ketika di kuadran 1, dia langsung jawabannya adalah pi per 3. Seperti itu ya. Nah, di kuadran 4, kamu perhatikan, di kuadran 4, berarti kan di sini ada 270 sama 360 derajat. Seperti itu ya. Maka kamu bisa ambil relasinya yang dia 360. Langsung aja. Cos berapa? 360 derajat. dikurang Kurang 60, berapa? Mem. Dikurang 60 apa? Dikurang 60 derajat. Itu dia. Dia senilai ya. Ini dia senilai. Karena tidak mengubah nilai. Maka sama dengan berapa? Cos 300 derajat. Boleh. Seperti ini juga boleh. Jadi ada banyak langkah ya untuk menyelesaikan masalah soal persamaan trigonometri ini. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke contoh berikutnya. Paham? Oke, kita lanjut ya. Contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian sin kuadrat X ditambah 2 sin X kurang 3 sama dengan 0. X-nya berada di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, kita lihat solusinya bagaimana. Oke, sekarang kita lihat ya. Sama seperti tadi langkahnya. Oke, sin kuadrat X ditambah 2 sin X dikurang 3 sama dengan 0. Oke, X menentukan sekali nih ya daerahnya di antara 0 sampai 360 derajat. Oke. Nah, kita mulai ya. Kalau di sini kita misalkan, misal P itu sama dengan sin X. Oke, saya minta nih. Ada Dwi? Dwi Putri ada? Iya, Mem. Oke, ya lanjut Dwi. Ini gimana selanjutnya? Persamaan ini berubah menjadi apa? Dwi. Kalau P itu sama dengan sin X, maka persamaan ini berubah menjadi apa? Langsung. Kelihatan slide saya kan? Agak ngelag, Mem. Oke, yang lain. Saya minta sama siapa nih? Ada Gita. Gita, bisa dilanjutkan? Suaranya mana Gita? Iya, Mem. Iya, Mem. Ya, kita lanjutkan. Jadi kalau ini P sama dengan sin X, maka persamaan di atas menjadi apa? Hilang lagi suara si Gita. Imam lah, Imam Mustafa. Nah, ya, Imam lanjut. Bisa? Bisa, Mem. Ya, lanjut. Kita lanjut ya. P kuadrat ditambah 2P dikurang 3. P kuadrat ditambah 2P kurang 3 sama dengan 0. Yuk, faktorkan. Setelah itu difaktorkan ya. Ya, hasilnya sama dengan berapa? Berarti ini ada PP ya. P ditambah 1, P ditambah 3, Mem. Iya, P tambah 3. P dikurang 1. P kurang 1. Maka dapat P-nya sama dengan minus 3 atau P-nya sama dengan 1. Oke. P tadi adalah sin X. Berarti sin X sama dengan min 3 atau sin X sama dengan 1. Nah, ini memenuhi atau tidak, Imam? Tidak, Mem. Tidak, berarti ini tidak memenuhi. Lebih dari, kurang dari min 1 kan?
Oke, 1 memenuhi. Maka ini bisa kita rubah menjadi siapa? Sin X sama dengan sin berapa 1, Imam? 90 derajat, Mem. 90 derajat. Oke, udah dapat ya? Udah dapat sin X sama dengan sin 90 derajat. Maka kita bisa rubah X sama dengan, masih ingat X sama dengan apa? Boleh yang lain lanjut? A tambah 360 derajat Ya, sama berarti 90 ya. Langsung ya. Tambah K kali 360 derajat. Satu lagi, Zaini? 180 derajat dikurang A tambah 180 360 kurang 90 derajat tambah K kali 360 derajat, Mem. bentar ya. K kali 360 derajat. Oke, ini sama berarti ya. Jadi satu aja yang kita selesaikan. Pada saat berapa ini? K-nya 0 ya. K-nya 0, X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 90 derajat. Ada lagi enggak? Ada lagi tidak? Enggak ada, Mem. Tidak, Mem. Tidak ada ya, cuma satu itu ya. Oke, di sini kan dalam derajat, maka himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat. Oke, bisa ya, mudah insya Allah. Jadi rubah dulu dia ke dalam bentuk persamaan kuadrat, faktorkan, masukkan ke persamaan, dapatlah nilai X-nya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tidak, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Next ya, soal berikutnya. Oke, cos kuadrat 2x dikurang 3 cos x tambah 2 sama dengan 0. X-nya berada di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Langkahnya ada yang mau mencoba? Saya, Mem. Siapa nih? Mukti, ya, Mukti. Mukti, Mem. Ya, lanjut Mukti. Dimisalkan cos 2x itu, Mem, jadi P, Mem. Cos 2x sama dengan siapa? P. P, Mem. Oke, kamu ngomong aja nggak apa-apa. Berarti P kuadrat dikurang 3P ditambah 2 sama dengan 0, Mem. Sama dengan 0. Ya, terus? Akarnya itu P kurang 2, P kurang 1, Mem. Iya, P kurang 2, P kurang 1. Lanjut. Maka kita dapat P sama P-nya dengan sama dengan 2. atau P-nya Sama dengan 1, Mem. Nah, terus lanjut. Ini memenuhi enggak? Bukti? Cos X itu sama dengan 2 tidak memenuhi karena lebih dari 1. Maka kita ambil cos X sama dengan 1 ya. Cos X sama dengan 1 bisa dirubah menjadi apa, Nak? Cos X sama dengan cos berapa, Mukti? 1. Berapa derajat? Suara Mukti kok nggak terdengar ya? Berapa derajat? 0 derajat. 0 ya. derajat, Mem. Iya, sip 0 derajat. Ya, kita lanjut sama seperti tadi. Berarti X sama dengan, nolnya ketinggalan di sini, 0 derajat. Berarti X sama dengan berapa? 0 ditambah K kali 360 derajat ya. 0 ditambah K kali 360 derajat. Pada saat K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0 derajat. Ada lagi? Ada lagi? Ada, Mem. Siapa? K sama dengan 1 ya. Maka X-nya sama dengan 360 derajat. Yang min nggak perlu kita cari ya, karena X sama dengan min 0 kan 0 juga. Jadi sama saja ini tidak perlu dicari lagi. Karena udah ada di sini semuanya. Maka dari sini kita dapati himpunan penyelesaiannya itu adalah 0 derajat dan 360 derajat. Bisa ya, sampai di sini ya. 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Baik, saya rasa paham ya. Kita lanjut satu contoh lagi. Ya, nah ini siapa nih yang mau mencoba? 3 tanggen kuadrat X sama dengan 1. 3 tanggen kuadrat X sama dengan dikurang 1 sama dengan 0. Dia berada di antara 0 sampai pi. Siapa yang mau mencoba? Untuk solusi berikutnya. Ada? Kita mulai dari 3
tangen kuadrat X dikurang 1 sama dengan 0. Maka kita dapati tangen kuadrat X sama dengan 1/3. Benar ya? Ya, siapa yang mau melanjutkan? Iya, Mem. Zaini? Halo, siapa? Zaini? Iya, Tan lanjut X sama Zaini. dengan Gimana? tan X sama dengan akar 1/3, Mem. Tangen X sama dengan akar 1/3. Yuk, maka dari sini diperoleh apa? Lanjut. Hati-hati ya, di sini kan akar 1/3, maka tangen X itu bisa nilainya 1/3 atau tangen X-nya itu bisa nilainya sama dengan min 1/3. Minus 1/3, Mem. Ya, ini senilai dengan apa? 1/3 itu kan 1/3 akar 3. Tangen berapa itu ya? Tangen X sama dengan 30 derajat, Mem. iya, 30 derajat. Berarti ini negatifnya ya. Tangen X. Tangen itu nilainya negatif di mana? Masih ingat di antara 4 kuadran, tangen itu nilai negatif berada di mana? Kuadran 2 sama 4, kuadran Mem. 4. Kuadran 2 sama kuadran 4. Oke, kita bisa langsung pakai relasi karena dia berada di antara 0 sampai pi ya kan, di antara 0 sampai pi. Berarti kita bisa pakai relasi kuadran 4 ada enggak? Karena di sini ada batas. Ada batas pi, berarti hanya sampai di kuadran kedua. Berarti kita ambil relasi siapa? Relasi tangen yang di kuadran 2. Masih ingat sama dengan tangen berapa? Tangen, kalau kuadran 2 supaya tidak mengubah nilai 180 derajat dikurang 30 derajat, Mem. iya, kurang 30 derajat. Dia senilai kan? Maka hasilnya sama dengan tangen berapa? 150 150 derajat. Nah, ini kita rubah ke dalam pi. Sama dengan berapa? Pi/3 radian atau 150 itu sama dengan berapa ini? 5/6 pi. Pi dibagi 6, 30 kali 5. Pas ya? Radian. Jadi himpunan penyelesaian bisa kita peroleh langsung seperti ini. Hasilnya adalah pi/3 dan 5/6 pi. Boleh. Boleh nggak pakai rumus yang kemarin? Boleh juga. Tadi kan kita sudah dapat nih X sama tangen X. Boleh. Tangen X sama dengan tangen 30 derajat. Sorry, ini saya ketinggalan tangennya ya. Oke. Berarti X sama dengan 30 ditambah K kali 180 derajat. Nah, pada saat K-nya 0, kamu dapati X-nya sama dengan berapa? 30 derajat. Sama dengan berapa? Pi/6. Tuh, oke ya. Pi/6 ya. Kok diam aja sih? Suaranya mana? Berarti ini pi/6 ya. Pi/6. Nah, satu lagi, kalau K-nya sama dengan 1 sudah tidak memenuhi karena lebih dari 180. 180 tambah 30. Nah, yang satu lagi, tangen X sama dengan tangen, tadi kan ini minus ya. Minus, berarti kan tangen minus 30, yaitu tangen berapa tadi? Tangen pi, tangen berapa? 150 derajat. Maka X sama dengan 150 derajat tambah K kali 180 derajat. Ketika K-nya sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya itu sama dengan 150 derajat atau 5/6 pi. Sama aja ya. Jadi keduanya bisa dipakai. Gunakan yang memudahkan kamu dan paham insya Allah. Oke, ada pertanyaan untuk soal yang terakhir? Paham semua ya, insya Allah ya. Kalau sudah paham semua, mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini kerjakan tugas kamu, jangan ditunda-tunda yang di psikologi agar kamu mendapat nilai yang baik ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Ya, sama.